Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu pada pagi ini dengan tafsir Al-Quran. Berdasarkan kitab tafsir Al-Furqan, juz yang kelima, bermula dari halaman 215 hingga 224. Di bawah tajuk, di bawah topik, bisikan rahasia yang dibolehkan dan yang dilarang. Bisikan rahasia yang dibolehkan oleh agama dan bisikan rahasia yang dilarang. Pembahasan ini berasaskan 2 ayat saja dari surat An-Nisa, yaitu ayat 114 dan ayat 115. Untuk mendapat keberkatan, Ustaz baca kedua-dua ayat ini. Pendek saja. Tapi pengajarannya sangat berguna untuk kita bila kita fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Demikian 2 ayat yang akan kita jelaskan atau beri pencerahan pada pagi ini dalam masa lebih kurang 50 minit yang pertama. Kemudian kita susuli dengan menjawab beberapa soalan
para jemaah, dan kita akhiri dengan doa. Sebelum kita terjemahkan dengan terjemah harfiah, apa dia mukaddimah? Untuk membolehkan kita menghubung kaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran sebelumnya. Penjelasannya begini, dua ayat yang Ustaz baca tadi berkait rapat dengan kisah yang terkandung dalam ayat-ayat sebelum ini, yaitu tentang cerita Tu'mah yang telah berbohong kepada Nabi. Setelah dia mencuri baju besi dari sahabat yang lain, lalu dia campak baju besinya itu ke rumah seorang Yahudi yang tak bersalah. Kemudian dia membisikkan kepada kaumnya, kepada kaum keluarganya, di mana baju besi itu dia campak, dan dia minta kepada kaumnya, dia minta kepada keluarganya supaya memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia, yakni Tu'mah, tidak bersalah dalam hal ini. Malah yang perlu dipersalahkan adalah Yahudi itu, karena baju besi itu ada di rumahnya. Jadi dua ayat yang kita akan pelajari hari ini tentang bisikan punya kaitan rapat dengan kisah sebelumnya, yaitu tentang Tu'mah. Nah, sekarang kita ingin tahu apa dia ayat 114. Coba dengar terjemahannya dulu. Tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Najwa itu diambil dari kata munajat. Kalau kita bermunajat, bukan namanya munajat. Kalau kita menyebut kepada Allah terpekik terlolong. Najwa diambil dari kata munajat, berbisik-bisik. Perlahan-perlahan dalam ucapan. Itu sebab najwa di sini diartikan bisikan. Tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia supaya bersedekah. Itu lain. Bersedekahlah, infaklah, sumbanglah, wakaflah. Yang itu yang betul. Atau yang kedua, mengajak orang berbuat baik. Au ma'rufin. Kawan, marilah ikut kelas online. Kawan, masuklah dalam grup supaya tambah ilmu kita. Mengajak orang buat baik.
Marilah kita salat tahajud, witir, qiyamul lail setiap malam walau hanya beberapa rakaat. Marilah baca Quran walaupun beberapa ayat setiap hari. Ma'ruf. Au islahim bainan nas. Atau yang ketiga, bisikan yang digolongkan sebagai baik, mendamaikan orang yang sedang bertelingkah. Mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Ustaz ulang sekali lagi. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada pada kebanyakan bisikan kecuali menyuruh orang agar bersedekah. Yang kedua, mengajak orang berbuat ma'ruf, baik. Dan yang ketiga, bisikan karena ingin mendamaikan dua orang yang sedang bertelingkah. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang berbuat demikian, yaitu 3 bisikan tadi, semata-mata mencari keredaan Allah. Dia ajak orang bersedekah dengan ikhlas. Dia ajak orang berbuat baik dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap redha Allah. Dan dia mendamaikan dua pihak yang telah bertelingkah. Ikhlas semata-mata ingin mendamaikan. Apa jadinya? Maka kelak kami, kata Allah, memberi kepadanya pahala yang besar. Sama ada di alam barzakh atau di alam akhirat. Malah kadang-kadang di dunia lagi Allah murahkan rezekinya. Di dunia lagi dia akan dihormati, disanjung. Walaupun tidak minta disanjung. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam 3 golongan ini. Nah sekarang pencerahannya atau terjemah maknawiyah, tafsirannya. Dengar baik-baik, hadirin dan hadirat serta para pemirsa. Kalau tidak jadi orang baik, buat apa yang Allah sebut dalam ayat 114 ini. Ustaz jelaskan. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa kebanyakan ucapan rahasia yang dalam bahasa Arab disebut dengan hadisun sirri. Hadisun ucapan sirri penuh rahasia. Atau perancangan yang tersembunyi. Yang disebut dengan tadbirun khafi. Urusan yang tersembunyi. Atau bisikan-bisikan yang dipanggil dengan munajat. Semua bisikan tersebut tidak ada yang membawa kebaikan kecuali pakatan atau bisikan-bisikan yang berkaitan dengan 3 perkara yang kita sebut tadi. Menyuruh manusia bersedekah untuk membantu orang-orang yang berhajat dan menyantuni fakir miskin.
bantulah orang-orang Syria, bantulah orang-orang Palestin, bantulah orang-orang Myanmar yang tertindas, bantulah pembinaan masjid, bantulah pembinaan rumah tahfiz, bantulah rumah anak yatim. Semuanya itu menyuruh agar bersedekah. Yang kedua, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf. Ma'ruf maknanya segala yang boleh membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan umum. Dan yang ketiga, berbisik-bisik untuk memperbaiki atau mendamaikan dua orang atau dua puak, dua golongan yang senantiasa bertelingkah dan bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahawa kebiasaannya kebanyakan bisikan itu atau pakatan rahasia itu lebih cenderung kepada perkara-perkara dosa dan kejahatan yang dalam bahasa moden disebut dengan konspirasi. Pakatan jahat. Makar. Sebagaimana firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat perancangan jahat untuk membinasakan Islam, memusuhi Nabi, memusuhi ajaran Nabi, memusuhi pendakwah-pendakwah yang coba menyampaikan kebenaran sebagaimana Nabi sampaikan. Diambil tindakan, dilarang berceramah. Mereka buat itu. Itu namanya konspirasi. Wa makarallah. Allah balas konspirasi itu. Dan balasan daripada Allah itulah yang terbaik. Khairul makirin. Fikir-fikir panjanglah kalau nak menuduh orang itu. Lain halnya, kalau dituduh itu memang terbukti salahnya. Tarekat-tarekat sesat, mengharamkan syiah, mengharamkan arqam, ada alasannya. Mengharamkan puak Qadiani, ada dalil-dalilnya. Mengharamkan tarekat sesat. Ini orang yang mengajar lengkap dalil Quran dan sunnah Nabi. Lalu dilarang, hati-hati. Kita nanti akan jumpa dalam mahkamah ilahi. Tentang kebanyakan bisikan ini lebih menjurus kepada tak elok disebut oleh Allah pada ayat berikut. Kita boleh lihat pada ayat yang ke-9 surat Al-Mujadilah. Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Coba dengar baik-baik apa kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, yakni berbisik-bisik tadi, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa. Janganlah kamu
berbisik-bisik untuk membuat permusuhan dan durhaka pada Rasul, termasuk berbisik-bisik untuk ambil tindakan kepada orang yang menyampaikan ajaran Quran dan Sunnah, termasuk. Dan berbicaralah dan bicarakanlah. Nah, ini suruhan tentang membuat kebaikan dan takwa. Mengajak orang supaya taat Quran, taat Sunnah. Ini namanya ke arah ketakwaan, kebaikan. Sebab dengan berpegang Quran dan Sunnah, seseorang dijamin tidak akan sesat. Begitu kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Malik. Dan bertakwalah kepada Allah, dan kepadanya kamu akan dikembalikan pada hari akhirat setelah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Ini tergambar di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza kana salasatun, bila kamu sedang berada sebanyak 3 orang berkawan, jangan 2 daripadanya berbisik-bisik tanpa pengetahuan yang ketiga. Yang ketiga tidak diikut sertakan. Jangan. Idza kana salasatun fala yatanajasnani duna wahidin fa inna dzalika yuhzinu. Lengkap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya beradab. Jika kamu bertiga, maka jangan hendaknya 2 orang dari mereka berbisik-bisik tanpa yang seorang lagi. Karena sikap demikian dapat menduka citakannya, dapat membuat dia jadi sedih yang ketiga itu, karena tak diikut sertakan. Yang 2 ni bisik-bisik di belakang dia. Begitu kata Allah dalam Quran, begitu kata Nabi dalam hadis. Lalu bila ada umat Islam tak peduli yang ini, besar kemungkinan dia akan sesat. Sebab yang dapat mengelak kita dari kesesatan, bila kita ikut Quran, ikut Sunnah. Nah, bila ditanya, apa sebab Pak Ustaz hukumannya macam itu? Ini jawabannya. Di antara sebab mengapa kebanyakan bisikan-bisikan itu menjurus kepada kejahatan dan dosa, ialah karena naluri manusia. Kebiasaannya suka menampakkan kebaikan. Naluri. Tetapi sebaliknya, naluri manusia tak suka dinampakkan perkara-perkara yang tak elok. Itu sudah naluri. Kalau mencuri, sembunyi-sembunyi. Minum arak, sembunyi-sembunyi. Berzina, mencuri, sembunyi-sembunyi. Rasuah, sembunyi-sembunyi. Itu sebabnya rasuah selalu disebut under table. Mengapa under table? Tak nampak, sembunyi. Under table. Bawah meja. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz kebanyakan berbisik-bisik itu membawa kepada kejahatan? Karena naluri manusia. Perkara-perkara yang tak elok dia mau dibuat secara sembunyi-sembunyi. Beza halnya naluri manusia. Dia suka
kalau kebaikannya semua orang tahu. Itu sebabnya kata Nabi, al-ismu, yang dikatakan dosa itu, mahaka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa karihat an yatali alaihin nas. Hadis derajat hasan, riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darami. Dosa ialah apa yang gemetar di dalam hati, di dalam jiwa. Hati gemetar kalau buat dosa, tak tenang. Dan ragu-ragu di dalam hati, serta benci dilihat oleh manusia lain. Itu dosa. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Itu sebabnya Ustaz dalam berdakwah secara live, terus terang saja kepada semua manusia, seluruh dunia. Bukan hanya Malaysia, Indonesia, Singapura. Silakan, hei dunia, dengar ceramah saya. Sebab kita tahu ini baik, apalagi tafsir Quran. Ini memberi makna. Kalau ada ajaran agama itu menyorok-nyorok, itu maknanya mesti tak elok. Tarikat biasanya tarikat sesat. Biasanya sembunyi-sembunyi. Jangan kamu beritahu ya ajaran ini kepada kawan-kawanmu, nanti kita diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Mengapa sembunyi? Karena itu biasanya sifat perkara yang tak elok. Kita pernah dengar barangkali di dalam ungkapan qulil haqqa walau kana murran. Cakapkan yang benar walaupun buruk padanya. Cakap saja. Sebab yang kita harap redanya Allah, bukan redanya manusia. Itu sebabnya kita selalu tegur. Jangankan berdakwah, sekedar share YouTube yang kita yakini kebenarannya, itu pun takut. Allahu Akbar. Orang pulau kan sedikit takut. Sikap yang sangat tidak wajar. Terus terang saja. Asal sampaikan kebenaran itu dengan cara yang bijaksana. Jangan dengan memaki-maki orang, jangan secara kasar mengkafirkan orang, menyalahkan orang. Sampaikan dengan cara lemah lembut. Yasiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan kamu persulitkan. Qaribu wala tunafiru. Rangkul, approach dengan baik. Jangan buat orang lari bertempiar daripada kamu. Nah, sekarang kita ingin bahas serba ringkas 3 perkara itu. Pertama, sedekah. Yang kedua, amar ma'ruf. Yang ketiga, mendamaikan 2 orang atau 2 puak yang sedang bertelingkah. Ustaz ingin jelaskan dengan secara bebas. Sedekah. Pertama sekali sedekah. Mengapa sedekah? Allah tidak sebut yang lain dulu, sedekah dulu. Ingat sabda Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi.
dahulukan olehmu apa yang Allah dahulukan. Kita dah jelaskan dengan panjang lebar perkara itu. Kalau wuduk sebelum salat, Allah suruh muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ikut urutan tertib itu. Kalau tidak ikut tertib, tidak sah wuduknya. Itu maknanya. Makna siratal mustaqim disebut sendiri oleh Allah. Nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Itu maknanya. Tak mendapat siratal mustaqim. Ikut Nabi dulu. Baru kemudian kalau tak ada dari Nabi, daripada Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang mati syahid seperti Umar, Utsman, Ali, baru orang-orang saleh lainnya. Itu urutannya. Nah, dalam bab ini berbisik-bisik yang didahulukan oleh Allah adalah bersedekah. Sedekah itu maknanya sangat penting. Bila ditanya, Pak Ustaz, di mana pentingnya? Lihat ayat 9 dan 10 dari surat Al-Munafiqun. Kita selalu dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah hendaknya hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang-orang yang rugi. Lalu Allah teruskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang Allah telah berikan kepadamu pada jalan Allah sebelum kamu mati. Jangan sampai kamu berkata bila kematian dah datang, lalu kamu baru menyesal. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan jadi orang yang apabila ajal dah datang baru berkata, oh Tuhan, tolong panjangkan umurku sejenak supaya aku boleh bersedekah dan melakukan amal saleh. Mengapa disebut sedekah dulu? Dia tidak sebut salat, dia tidak sebut puasa. Mengapa dia tidak sebut haji umrah? Mengapa sedekah dulu? Fa'asaddaqa. Menunjukkan bahwa sedekah itu tinggi nilainya. Tinggi nilainya. Itu yang dikesali oleh orang yang sedang sakaratul maut. Ya Allah, tolonglah Engkau panjangkan umurku sebentar saja supaya aku boleh bersedekah. Itu dia rahasianya. Pertama sekali sedekah. Sedekah yang paling baik bila sedekah itu sembunyi-sembunyi. Walaupun bersedekah secara terang-terangan baik, tapi bila sembunyi-sembunyi lagi bagus. Sebabnya mengapa? Supaya lebih ikhlas. Yang kedua, tidak menjatuhkan maruah. Orang yang menerima sedekah. Dan orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi akan mendapat naungan daripada Allah di padang mahsyar. Besar ganjarannya.
Sedekah terang-terangan tak salah sebagaimana ayat 271 Al-Baqarah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya, maka menyembunyikan sedekah itu adalah lebih baik. Itu sedekah. Cuma sebelum Ustaz sambung dengan perkara kedua, berbisik-bisik yang dibolehkan. Ustaz tambah sedikit tentang sedekah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Allah? As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Sedekah itu adalah bukti. Kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis sahih tersebut. Sedekah itu bukti, maknanya terbukti orang itu ada iman. Walaupun pada nampaknya, kalau dia ada duit 100 ringgit, dia bagi 10 ringgit, nampaknya pada zahir duitnya kan berkurang. Jadi 90, karena disedekahkan pada orang lain. Nampaknya kurang. Tapi pandangan orang yang beriman, duitnya bertambah. Karena 10 ringgit yang dia sedekahkan itu, dia layak mendapat gantian, ganjaran, balasan, berlipat-lipat ganda dari sisi Allah. Dia memandang itu menguntungkan dengan kacamata iman. Iman. Itu sebabnya Nabi katakan, sedekah itu bukti. Kata Imam An-Nawawi, bukti orang itu ada iman. Orang yang tak ada iman, yang dia ingat duitnya berkurang dengan bersedekah. Itu sebabnya Ustaz ucapkan terima kasih, syabas pada para jemaah yang tiap hari saja bersedekah untuk MIBS, Mahfaza Islamic Boarding School. Tak akan sia-sia. Apalagi Mahfaza. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu tak apa makna Mahfaza? Kemenangan. Coba lihat ayat yang ke-31. 31. Surat An-Naba. Surat An-Naba ini surah pertama juz 30. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Ayat 31. Apa kata Allah? Inna lil muttaqina mafaza. Mafaza. Tertera dalam Quran. Seingat Ustaz tidak pernah sebut kaitan mafaza di Batam dengan mafaza dalam Al-Quran. Apa makna mafaza? Apa makna ayat tadi? Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa kemenangan, keberuntungan. Kaedah dalam ilmu tafsir, bila dalam Quran disebut sifat secara umum, secara mutlak, maka keumuman itu atau kemenangan itu dunia akhirat, bersifat umum. Bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja.
hatta di alam barzakh pun dia akan menang. Tapi dengan syarat mesti jadi orang yang bertakwa. Dan syarat pertama untuk menjadi orang yang bertakwa, dia hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Coba lihat ayat 2 dan 3 dari surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Susah nak jadi orang yang bertakwa bila Quran diabaikan. Nah, cara kedua untuk jadi orang yang bertakwa, jadikan Nabi Muhammad sebagai role model. Sebab salah satu daripada gelaran Nabi Muhammad, beliau dipanggil Imamul Muttaqin. Leader, pemimpin dari semua orang-orang yang bertakwa. Nomor satunya, Nabi Muhammad. Dengan kata lain, untuk menjadi orang yang bertakwa, jadikan Quran, kalamullah, dan hadis, kalamur Rasul sebagai pedoman. Pasti akan dapat mafaza. Mengapa pasti, Pak Ustaz? Allah yang janji. Allah tak pernah mungkir janji. Tak percaya? Lihat ayat 31 dari surat An-Naba atau Amma Yatasa'alun. Yang berbunyi, Inna lil muttaqina mafaza. Ditakdirkan oleh Allah mafaza pula adalah short form daripada Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra. Lengkap, mafaza. Itu satu tentang sedekah. Ditinjau dari sudut lain pula sedekah. Sedekah bukan hanya dengan harta. Segala yang Allah telah anugerahkan kepada kita, kita boleh sedekah. Dengan makna pergunakanlah apa yang Allah telah bagi pada kita pada jalan Allah. Itu sebabnya ada ungkapan, Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang mempunyai harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Sebagaimana yang Ustaz lakukan sekarang ini. Kebetulan Ustaz ada sedikit ilmu tentang tafsir, tentang akidah. Selain Ustaz tulis, Ustaz sampaikan. Sedekah. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang mempunyai kekuatan atau tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Sama ada tenaga physically atau tenaga kekuatan fikirannya, buah fikirannya, share dengan orang lain. Jadi luas makna sedekah. Okey. Sekarang kita berpindah kepada amar ma'ruf. Makna amar ma'ruf pada asalnya menyuruh berbuat kebaikan. Cuma ada satu kaedah dalam bahasa Arab. Macam iman juga. Iman dan amal saleh. Bila disebut iman saja, termasuk di dalamnya amal saleh. Begitu kaedah dalam ilmu tafsir. Itu sebabnya bila seseorang dipanggil mukmin, mukminah, automatically selagi ada iman terhadap rukun iman yang 6, dia juga mesti beramal saleh, salat, puasa, zakat, haji. Demikian juga dengan amar ma'ruf.
Ustaz jelaskan sedikit. Tetapi bila iman itu diikuti dengan wa'amilus salihat, illal ladzina amanu wa'amilus salihat, maka dia membawa makna iman itu masalah dalaman sahaja. Keyakinan, rukun iman yang 6. Wa'amilus salihat, amal-amal saleh, buat baik. Kalau disebut bersamaan. Sama halnya dengan amar ma'ruf. Bila disebut amar ma'ruf, seperti ayat ini, dia membawa makna. Bukan saja mengajak orang berbuat baik, tapi juga mencegah orang daripada perbuatan mungkar. Di sini kan disebut kebanyakan daripada berbisik-bisik itu adalah membawa kepada dosa. Kecuali sedekah. Menyuruh orang bersedekah. Amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Yang ketiga, mendamaikan orang yang bertelingkah. Disebut sini amar ma'ruf. Dia sama dengan menyebut iman. Automatically bersamanya ada amal saleh. Bila sebut ma'ruf saja, bukan saja mengajak orang berbuat baik, tapi melarang orang dari berbuat mungkar. Beza halnya bila amar ma'ruf itu diikuti dengan nahi mungkar. Baru amar ma'ruf itu mengajak orang berbaik, salat, puasa, zakat, dan lain-lain. Nahi mungkar membawa makna melarang orang membuat maksiat. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum arak, jangan rasuah, jangan durhaka pada mak bapak. Yes. Dan yang ketiga, bisikan yang dibenarkan, malah digalakkan, yaitu mendamaikan puak yang sedang bertelingkah. Rupanya hadirin dan hadirat di dalam Islam, kerja mendamaikan orang yang terang bertelingkah ini sangat besar fadilatnya. Lebih besar daripada ganjaran pahala salat, puasa, zakat, haji. Ini hadisnya. Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami wassalati wassadaqah. Qalu bala. Qala islahu dhatil bain. Hadis riwayat jamaah. Pada suatu hari Nabi tanya, wahai para sahabatku sekalian, maukah kamu dengar? Maukah kamu sekalian aku beritahu amalan yang lebih afdal daripada puasa, salat, sedekah? Para sahabat menyambut, tentu saja kami ingin tahu apa dia ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, islahu dhatil bain. Kamu mendamaikan dua puak yang sedang bertelingkah. Nah, bila ditanya, mengapa mendamaikan dua puak yang sedang bertelingkah itu sangat tinggi nilai pahalanya? Sebab dia ada kaitan. Demi kebaikan orang ramai. Yang tadinya bermusuh-musuhan antara dua puak, yang masing-masing puak itu ada pengikutnya ribuan orang, didamai. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang ramai.
Betul tak puasa untuk manfaat diri sendiri? Betul tak salat itu untuk manfaat diri sendiri? Tapi bila mendamaikan dua puak yang sedang bertelingkah, akhirnya menjadi baik. Betul tak ramai orang yang dapat manfaat dari apa yang dia buat? Itu sebabnya mengapa bagi Uday kerja dakwah kepada kebenaran ini menjadi minat Uday. Sebab diharapkan semakin banyak orang yang dengar penjelasan Uday tentang perkara ini, perkara ini, perkara ini, sehingga mereka terhindar daripada kesesatan. Selain orang tersebut selamat, Uday sebagai penyebab mereka mendapat hidayah dan selamat dari kesesatan, juga dapat ganjaran. Sebagaimana perkataan Nabi kepada Sayyidina Ali. Sabda Nabi, "Ya Ali, satu orang yang mendapat hidayah disebabkan olehmu, mu yang membuat orang itu jadi dapat hidayah, kamu akan dapat balasan daripada Allah lebih baik daripada humurun ni'am." Humurun ni'am itu unta yang besar, kemerah-merahan, yang sangat kuat, membawa barang dagangan merentas padang pasir. Yang zaman Nabi dulu, zaman jahiliyah, itulah unta yang paling mahal. Yang kalau kita mau bawa hari ini, mungkin sama dengan Ferrari, sama dengan Lamborghini, sama dengan Porsche, yang mahal-mahal itu sampai sejuta lebih. Nabi kan cakap sesuai dengan zaman itu. Satu orang yang mendapat hidayah Allah, kamu penyebabnya. Kamu layak mendapat humurun ni'am. Macam mana kalau ribuan orang dapat manfaat dan hidayah karena ceramah yang kita sampaikan? Itu yang Ustaz sangat sayangkan. Jemaah tahu kebenaran. Ada YouTube yang disediakan. Sekedar forward saja, malas. Itu sebabnya Ustaz setiap hari dapat daripada jemaah dari Sarawak, dari Sabah, dari Semenanjung, dari Singapura, dari Indonesia. Pak Ustaz, tolong masukkan kawan saya, nama ini, handphonenya ini. Tolong add dalam grup. Itu dia maknanya termasuk orang-orang yang coba mengajak kepada kebaikan. Bukan hanya kebaikan diri. Grup, keluarga, ajak bersama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cuma kata Allah, sedekah, amar ma'ruf, mendamaikan dua puak yang bertelingkah, mesti kamu lakukan dengan ikhlas. Mengharap semata-mata reda Allah, bukan pujian, bukan riya. Ini diisyaratkan oleh ayat berikut. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Itu sambungan ayat tadi. Kita lakukan 3 perkara tadi ikhlas lillah. Dan Allah tahu. Allah Maha tahu
Allahu syahidun, menyaksikan luar dalam, besar kecil, zahir batin. Allah tahu. Ikhlas. Nah, ayat yang terakhir. Ini berbeza. Pada ayat 115 ini, orang yang bakal dihumban dalam api neraka Jahannam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menegaskan dalam ayat ini bahawa seseorang yang menentang Rasulullah setelah nyata baginya kebenaran. Lain halnya kalau dia tak pernah dengar Rasulullah. Duduk di tengah-tengah Afrika, tak pernah dengar tentang Islam. Duduk di kutub utara, kutub selatan, tak pernah dengar ada pendakwah Islam yang datang. Itu lain halnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di kota besar, ibu kota, di Lembah Kelang, apakah Kuala Lumpur namanya, Selangor namanya, Johor, Kelantan, Pulau Pinang, Perlis, dan lain-lain, Singapura, Sabah, Sarawak, Indonesia, Batam, Palembang, Jakarta, Kerawang. Semua kita dah dengar dah ceramah ini. Dan ceramah dari ustaz-ustaz yang lain. Dah tahu dah Islam dah datang. Namun kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak. Dia lebih memilih untuk mencari jalan lain. Bukan jalan Nabi Muhammad, bukan siratal mustaqim. Termasuk orang-orang Islam yang terlalu ta'assub kepada tuan guru. Tak salah ikut tuan guru. Tak salah. Tapi bila ternyata bercanggah ajaran tuan guru dengan ajaran Quran dan Sunnah, dengan lapang dada tinggalkan. Allah tak pernah paksa. Coba dengar. Ayat 29 Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sampaikan olehmu, hai Muhammad, kebenaran. Bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Siapa di antara kamu setelah aku sampaikan kebenaran tolak, lebih memilih kufur, biarkan dia kufur, hai Muhammad. Ayat ini selain membawa makna tasliyah, menghibur Nabi. Engkau tak berdosa, hai Muhammad, kalau kebenaran itu engkau telah sampaikan.
Pengajaran kedua dari ayat itu tahdid, iaitu mengandung ancaman daripada Allah. Bukanlah Allah tidak suruh kita pilih sebenarnya. Tidak pilih iman ke kafir, bukan. Tapi ancaman. Dia mengandung ancaman atau tahdid. Sebagaimana kita telah beri arahan kepada anak, larangan pada anak, jangan panjat pokok nak. Lebih-lebih lagi pada waktu petang. Syaitan lalu lalang pada waktu petang. Tiba-tiba kita balik, kita nampak balik awal jam 4, 4:30, anak sudah ada di atas pokok jambu. Apa kata ayah? Naik lagi nak, naik lagi lebih tinggi nak. Itu bukan bermakna menyuruh anak. Ia mengandung makna warning. Dalam bahasa Arabnya tahdid, iaitu ancaman. Karena bapa ketika itu terlalu marah. Macam itulah lebih kurang. Sampaikan kebenaran kepada umatmu, bahwa kebenaran itu datang daripadaku. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir, biar dia kafir, hai Muhammad. Itu pentingnya kita belajar tafsir. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, kita akhiri dengan satu ayat yang Ustaz pernah sebut ayat ini. Bila ada umat Islam tidak mengerti tafsir ayat ini, dia besar kemungkinan akan jadi manusia yang tidak ada hala tuju dalam hidup. Yaitu ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Yaitu qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, kata Allah, keluarlah kamu semua, turunlah kamu semua dari syurga ini ke bumi. Siapa yang diusir oleh Allah? Iblis, Adam dan Hawa. Karena mereka telah buat maksiat. Iblis tidak mau sujud kepada Adam setelah diperintah. Adam dan Hawa langgar larangan Allah karena godaan iblis. Lalu Allah Subhanahu wa taala usir mereka semua, jami'a, all of you. Adam, Hawa, iblis, seolah-olah Allah ingin kata, berambus kamu, turun kamu, keluar kamu dari syurga ini, lalu turun ke bumi. Lalu apa kata Allah? Nanti pasti akan datang kepadamu penghuni bumi petunjukku. Siapa yang ikut petunjukku, dia tak perlu takut dan tak perlu sedih hati. Sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan, maksud petunjuk itu ialah Rasul dan kitab. Tak kiralah zaman apapun. Zaman Musa bersama dengan kitab Taurat. Zaman Nabi Isa bersama dengan kitab Injil. Bila ikut, tak payah takut, tak payah sedih. Demikian halnya umat akhir zaman. Ikut Nabi Muhammad, ikut Al-Quran. Atau dengan kata lain, ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi. Tak perlu takut, tak perlu sedih. Takut mengandung perkara future. Betul tak di alam barzakh? Alam akhirat itu future kita. Ditanya mukar wa nakir dalam kubur, betul tak itu future kita? Timbang menimbang amalan di padang mahsyar, betul tak itu future kita? Selagi kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, tak usah takut menghadapi kematian.
Sebab kematian itu future kita. Dan tak perlu bersedih hati mengenang masa silam. Ya Allah, mengapa ya kawan dulu ajak ikut kelas online. Kawan dulu ajak supaya gabung dengan grup WhatsApp untuk mendapat YouTube dan jadual kuliah. Ya Allah, mengapa ya dulu aku tolak, aku tak mau. Itu namanya menyesal. Menyesal ni terhadap masa silam. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Dan Ustaz yakin ini kuliah petang ini atau pagi ini termasuk di antara kuliah yang sangat bagus untuk dijadikan ingatan. Apalagi sempena masuk tahun baru 2023. Cuma sebelum Ustaz jawab pertanyaan, Ustaz ingin war-warkan buku kecil ini. Nampaknya memang kecil. Bahaya syirik dan kedudukan akidah dalam Islam. Ustaz tulis, asalnya adalah suatu proposal, satu kertas kerja yang Ustaz sediakan dalam salah satu seminar beberapa tahun yang lalu. Lalu Ustaz bukukan. Ustaz tengok sangat besar faedahnya. Untuk apa Pak Ustaz? Ini untuk kuliah kita pada hari Ahad. Yang tak lama lagi, buku ini akan habis. Paling-paling 2-3 kali lagi akan selesai buku penyakit ain dan cara merawatnya. Sedangkan buku yang agak tebal 2 jilid, tafsir ayat-ayat iman dalam proses. Menjelang selesainya tercetak buku ayat-ayat iman, setelah penyakit ain kita pakai ini dulu. Dan buku ini sangat padat. Walaupun kecil, 100 muka surat lebih, barangkali dia perlu dibahas lebih dari 7 kali, 7 siri. Sebab kandungannya sangat penting. Okey. Itu pengumuman Ustaz. Stoknya sedang ada sekarang ini. Boleh bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa mendapatkannya. Adapun persoalan pada pagi ini Ustaz akan jawab secara singkat. Ada pertanyaan, Pak Ustaz ada sebut semalam bahwa Khalid ibn Walid yang mendapat gelaran singa Allah pernah dicabar oleh Yahudi supaya minum first class racun. Racun yang sangat berbahaya. Kalau kamu memang pemberani, sebab Khalid ibn Walid kan mendapat gelaran Asadullah, singa Allah. Beliau memimpin tidak kurang 18 kali sebagai panglima perang. Tapi ditakdirkan oleh Allah meninggal di rumah. Bukan di medan pertempuran. Lihat. Ajal manusia semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Cuma semua manusia mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitu dicabar oleh Yahudi, Khalid ibn Walid, Asadullah,
terima tawaran tersebut. Beliau terima cabaran tersebut. Lalu beliau minum. Cuma sebelum minum, beliau baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Sudah diminum, sedikit pun tidak mengalami rasa sakit. Macam biasa saja. Beliau dilindungi oleh Allah. Timbul pertanyaan dari salah seorang jemaah. Bukankah sikap Khalid ibn Walid yang mendapat gelaran singa Allah itu takabur, Pak Ustaz? Bukankah itu takabur? Ini jawabannya. Walaupun hadis Nabi yang dikatakan hadis, at-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ada pula riwayat lain, at-takabburu 'alal mutakabbir ibadatun. Takabur ke atas orang yang takabur adalah ibadat. Ada lagi versi lain, at-takabburu 'alal mutakabbir hasanah. Takabur ke atas orang yang takabur adalah kebaikan. Ustaz hanya tidak jawab, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tidak boleh hadis itu dijadikan sandaran. Sebab itu bukan hadis Nabi. Tapi, kata ulama, maknanya betul. Maknanya betul. Sebab dalam Islam, perbuatan kita selalu berkisar pada 3 perkara. Kalau orang ancam kita, kalau orang berbuat jahat pada kita, ada 3 perkara. Pertama, kita dibenarkan membalas dengan balasan yang serupa. Yang kedua, bila kita maafkan orang tersebut, itu adalah lebih baik. Orang selalu kenakan kita, tapi kita maafkan. Itu the best. Tapi yang pertama tadi, tidak salah. Orang buat pada kita sesuatu keburukan, kita balas dengan keburukan yang serupa. Orang tempeleng kita sekali, dia tempeleng sekali. Tidak dosa. Jika kita memaafkan, tidak tempeleng dia, itu better. Dan sikap kita yang ketiga, orang jahat pada kita, kita balas lebih besar daripada apa yang kita terima. Orang tempeleng sekali, kita tempeleng 2 kali, 3 kali atau lebih kuat, itu namanya zalim. Islam tidak sebagaimana pandangan Kristian. Bila orang minta kamu baju luar, kasih dengan baju dalam sekali. Bila orang minta kamu celana seluar, bagi dengan seluar dalam sekali. Tak. Islam agama yang ada maruah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dengar angkelnya Hamzah dibunuh dalam perang Uhud. Lebih daripada itu, perutnya dibelah, diambil hatinya, dimakan oleh pembunuh. Maka turun ayat, wahai Muhammad,
kamu berhak untuk membalas dengan balasan yang serupa terhadap orang yang telah buat pamanmu seperti itu. Tapi jika kamu maafkan, itu adalah lebih baik. Ada suruhan supaya membalas dengan balasan yang serupa. Tapi Nabi Muhammad memilih untuk memaafkannya. Semua kita tahu cerita ini. Oleh sebab itu, apabila orang takabur pada kita, untuk menyadarkan orang tersebut, kita cabar tabarannya. Kita cabar cabarannya. Nak mengajar dia. Sebab bila tidak dilawan, barangkali dia menjadi jadi. Itu sebabnya kata Imam Al-Maraghi, kemaafan itu ada dua jenis. Pertama namanya afun mamduh, kemaafan yang terpuji. Yang kedua, afun mazmum, kemaafan yang tercela. Kemaafan yang terpuji maksudnya bila orang buat zalim jahat pada kita, lalu kita maafkan, yang kesannya orang tersebut insaf dan jadi orang baik. Yes, itu dia kemaafan yang terpuji. Tapi bila kita dizalimi, dianiaya, kerja kita memaafkan saja, membuat dia naik tocang, istilah Melayunya. Semakin berani untuk menganiaya bukan kita saja, tapi juga orang lain, karena tahu setiap kezaliman yang dia lakukan pasti akan dimaafkan. Kalau membawa kepada kesan demikian, kerja kita memaafkan saja, itu namanya afwan mazmum, kemaafan yang tercela. Begitu lebih kurang jawaban Ustaz terhadap penanya. Jangan kata Khalid ibn Walid itu takabur. Sebab apa yang beliau buat itu memang sudah tepat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pelaku-pelaku dosa beri salam kepada baginda. Baginda tidak jawab salamnya untuk memberi warning betapa bencinya Rasulullah terhadap dosa yang mereka lakukan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berpindah kepada soalan kedua. Pak Ustaz, memang adakah doa yang diajar oleh Nabi bila kita ingin mengambil duit dari dompet, dari pers kita, atau memasukkan, ada doa-doa tertentu supaya duit kita tidak berkurang? Kepada Ustaz dikirimkan satu TikTok. Kalau kita nak ambil duit daripada dompet atau pers kita, lalu kita hendaklah baca Bismillah min kanzillah, dengan nama Allah aku ambil duit ini yang sebenarnya adalah khazanah ilahi. Begitu juga bila nak masukkan duit ke dalam dompet, Bismillah fi kanzillah, dengan nama Allah di dalam perbendaraan Allah. Jawabnya tidak ada. Itu bukan hadis. Nasihat Ustaz, jangan amalkan. Itu bukan hadis.
Pak Ustaz, betulkah bila pada hari Jumaat ketika salat subuh bunyi dentuman yang luar biasa kuatnya, hendaklah kita cepat-cepat balik, ambil selimut, selimutkan badan, menghadap ke arah kiblat. Orang tersebut akan selamat. Sedangkan orang yang tidak berbuat demikian tidak akan selamat. Apakah ada hadis seperti itu, Pak Ustaz? Jawabnya, tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Itu saja komen Ustaz setelah Ustaz membuat carian. Pak Ustaz, betulkah ada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik kita baca ketika kita akan pergi untuk melakukan salat? Ini pada muka surat yang ke-17. Keluar rumah menuju masjid, Ustaz sebut di dalam buku ini. Wirid Rasulullah pagi dan petang, muka surat 17. Yang ditanya kepada Ustaz bukan hadis ini atau bukan doa ini, tapi lebih kepada doa yang bunyinya begini. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mukhriji hadha, fa inni lam akhruj asyarran wala batara, hingga akhir. Setelah Ustaz mencari dan mencari, hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Bukan hadis yang sahih. Tetapi doa keluar rumah untuk pergi salat berjamaah ke surau, ke masjid yang sahih, ini dia. Dalam buku Wirid, muka surat 17 yang berbunyi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura, wa ja'al min khalfi nura, wa ja'al min amami nura, wa ja'al min fawqi nuran, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya, jadikanlah pada lidahku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, pada arah belakangku cahaya, pada arah depanku cahaya. Jadikanlah dari arah atasku cahaya dan dari bawahku juga cahaya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cahaya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Amalkan yang ini dan jangan amalkan yang ditanya tadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Ingat sekali lagi, tolong miliki buku kecil ini. Sebab nanti takut tidak cukup dalam shopping. Sebab kita belajar penyakit ain ini paling-paling hanya 2-3 kali saja lagi. Yang kedua, jangan lupa esok kita cuti. Hari Selasa untuk
membolehkan Ustaz buat kerja-kerja lain, koreksi buku, dan buat beberapa ceramah pendek untuk panduan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami telah belajar 2 ayat pada hari ini, yaitu ayat 114 dan 115 dari surat An-Nisa, yang membawa tajuk bisikan yang dibenarkan dan bisikan yang dilarang. Engkau nyatakan kepada kami, ya Allah, kebanyakan bisikan itu adalah membawa dosa, kecuali 3 bisikan. Bisikan menyuruh orang bersedekah, bisikan supaya berbuat amal saleh, amar ma'ruf, dan ketiga, bisikan demi bisikan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertelingkah. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan. Setelah kami memahami tafsirannya, berilah kami kekuatan untuk mengamalkan ketiga-tiganya tadi. Dan lebih daripada itu, kami mohon kepadamu, ya Allah, berilah kami keikhlasan dalam berbuat baik. Dan hindarkan kami daripada menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami pengikut setia Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab hanya golongan tersebut yang mendapat jaminan tidak akan sesat selama-lamanya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.